Jika Anda adalah seorang trader penggemar trading menggunakan Fibonacci retracement, akan tetapi seringkali bingung mulainya dari mana, swing high sama swing low mana yang harus dipilih, di mana entry-nya, stop loss-nya dan targetnya di mana, maka video ini khusus untuk Anda. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu, dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Jika Anda punya pertanyaan, saran, dan kritik, silakan tulis aja di kolom komentar. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe. Fibonacci retracement adalah sebuah tool yang sangat legendaris, yang terkenal sering membantu trader dalam mencari cuan di market. Level-level Fibonacci retracement ini memang sangat tersohor sekali karena merupakan tempat entry yang terbaik dan sangat akurat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika kita menggambar level-level support and resistance, maka kemungkinan besar level-level itu adalah level-level Fibonacci retracement juga. Namun seperti halnya analisa teknikal lainnya, Fibonacci retracement ini sifatnya sangat subjektif. Contohnya seperti yang Anda lihat di chart ini ya teman-teman. Misalkan ada 4 orang yang menggunakan Fibonacci retracement, maka keempat-empatnya bisa saja yang satu memilih di nomor 1 ini sebagai titik mula penggambaran Fibonacci retracement-nya. Yang lain bisa aja dia mulainya dari nomor 2, yang lainnya bisa mulai dari nomor 3, dan yang lainnya lagi bisa saja mulai dari nomor 4. Dan karena titik-titik penarikan Fibo retracement-nya itu berbeda-beda, maka of course level-level yang dihasilkan juga berbeda sekali. Oleh karena itu di video ini saya akan memberikan sebuah ide bagi Anda yang akan membuat Anda itu bisa menarik Fibo retracement itu dengan pasti tanpa keraguan. Yang tujuannya adalah agar Anda bisa memiliki sebuah sistem trading yang fix dan tidak mengambang lagi. Jadi semuanya serba jelas, swing high-nya di mana, swing low-nya di mana, entry-nya di mana, stop loss dan targetnya juga di mana, itu akan ditentukan dengan fix. Saya memang sengaja tidak membahas dasar-dasar umum dari Fibonacci, seperti misalnya sequence-nya seperti apa, penggunaan atau aplikasinya itu seperti apa di bidang-bidang lain di luar trading ya teman-teman. Saya kira itu banyak sekali kalau Anda mau googling ya. Jadi saya akan langsung saja ke aplikasinya di dalam trading. Kita langsung ke prinsip yang pertama, yaitu gunakan dalam market yang trending. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini adalah market yang trending ya, ini adalah trend bearish dan ini adalah trend bullish. Gunakan Fibonacci hanya dalam market yang trending. Jangan gunakan Fibonacci pada market yang sideways ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini adalah contoh market yang sideways. Dalam kondisi sideways seperti ini, jangan gunakan Fibonacci retracement. Prinsip yang kedua adalah gunakan high low minggu lalu sebagai swing high dan swing low. Tujuannya agar kita punya patokan untuk swing high dan swing low yang fix ya teman-teman. Analisa teknikal itu sudah sangat subjektif sekali. Kalau kita tidak punya patokan yang jelas dan fix dalam menggambar Fibonacci retracement, maka nilai subjektivitasnya akan semakin tinggi. Dan jika sudah begitu, maka kita juga akan kesulitan untuk mendapatkan performa trading yang konsisten. Sebaliknya, jika kita sudah mempunyai patokan swing high dan swing low yang fix, maka performa trading kita juga akan semakin bisa lebih konsisten karena kita sudah tidak lagi bingung dan standarnya itu sama. Standarnya kita satu, yaitu kita menggunakan high dan low di minggu kemarin. Jadi sudah tidak meraba-raba lagi. Pak Setio, kenapa Anda menggunakan high low minggu lalu? Kenapa Anda tidak menggunakan high low kemarin misalkan, hari kemarin misalkan? Hal itu karena berkaitan dengan style trading saya yang lebih ke swing trading ya teman-teman. Jadi ini juga tergantung dari gaya trading kita masing-masing juga ya. Kalau Anda itu tradingnya lebih ke intraday atau ke scalper, maka Anda bisa menggunakan patokannya itu adalah high dan low di hari kemarin misalnya ya.
Jadi bukan minggu kemarin tapi di hari kemarin. Prinsip yang ketiga adalah entry pada 50% Fibonacci retracement, stop loss pada 78,6%, dan target profit menggunakan risk reward ratio minimal 1:1. Kita langsung masuk ke step by step aplikasinya di dalam trading ya teman-teman. Jadi langkah pertama itu adalah kita memastikan bahwa marketnya memang sedang trending. Seperti yang Anda lihat di chart ya teman-teman, ini adalah chart EUR/USD di time frame weekly dan harga sedang bergerak di atas EMA 20 yang berwarna biru ini mengindikasikan trennya memang sedang bullish atau sedang naik. Kemudian yang tidak kalah penting ya teman-teman, kita juga harus mengidentifikasi candle weekly minggu lalu, which is ini adalah candle hijau yang besar ini ya teman-teman. Dan memang saran saya untuk candle weekly di minggu lalu itu kalau bisa sih bentuknya memang full candle bullish atau bearish ya teman-teman. Kalau dalam situasi bullish seperti ini, maka idealnya adalah candle minggu lalu itu adalah candle bullish yang meyakinkan seperti ini ya, entah dia itu Marubozu atau engulfing ya teman-teman, pokoknya yang meyakinkan gitu ya candlenya, jangan doji. Ya teman-teman, kalau doji itu meskipun harga bergerak di atas EMA 20-nya, akan tetapi doji itu menunjukkan sebuah kondisi yang indecisive. Artinya apa? Minggu lalu market itu lagi sideways, lagi nggak trending ya teman-teman. Jadi jangan gunakan, kalau saya tidak menggunakan candle weekly yang doji meskipun harga masih bergerak di atas EMA 20-nya, meskipun secara keseluruhan masih trending bullish ya teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau candle weekly minggu lalu itu doji, itu biasanya saya suka menghindarinya. Langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi high dan low di minggu lalu ya teman-teman. Jadi kita identifikasi ini pada candle weekly minggu lalu ini, kita identifikasi high-nya itu di 1.0970 dan low-nya itu di 1.0733. Kemudian langkah selanjutnya kita pindah time frame ke time frame H1 ya teman-teman, untuk mencari level-level entry, target, dan stop loss-nya. Tadi kita sudah menentukan high dan low di minggu lalu ya teman-teman. Akan tetapi untuk memudahkan kita bisa menggunakan sebuah indikator yang sangat berguna sekali di TradingView ya teman-teman. Kita ke indikator ini lalu kita ketik saja high ya. Ini saya sudah bintangin, saya sudah favoritkan ya agar supaya gampang mencarinya ya teman-teman. Ini adalah namanya indikatornya high low yesterday and last week and last month ya. Kodenya adalah FX365 Thailand ini ya. Kita klik, kita pasang indikatornya ya teman-teman, maka dia akan muncul level-level high dari minggu lalu, bulan lalu bahkan ya. Seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi karena kita kan butuhnya hanya yang minggu lalu ya, jadi kita akan ke settingannya ini ya teman-teman. Kita akan uncheck aja nih yang nggak kita butuhin ya kan. Jadi kita hanya butuh last week high sama last week low ya. Semuanya ini kita uncheck ya teman-teman, semuanya ini kita uncheck. Kemudian kita klik OK di sini. Maka di sini yang muncul hanyalah high dan low minggu lalu ini ya teman-teman. Ini high-nya tadi ada di 1.0970 dan kemudian low-nya ini ada di ini ya 1.0732 ini ya teman-teman. Di sini sudah ada labelnya ya. High-nya di 1.0707, low-nya di 1.0733. Langkah selanjutnya kita tinggal pasang aja Fibonacci retracement-nya ya teman-teman. Ini adalah sebuah tool yang ada pada semua platform ya, TradingView, MetaTrader ya, OrSwim, itu semuanya ada ya teman-teman. Jadi kita akan langsung pasang aja
kita pasang dari low-nya ya teman-teman, swing low-nya ini kita udah tetapkan kan, jadi sudah enak ya teman-teman, kita nggak bingung lagi nih ya kan, kita sudah bisa menetapkan ini swing low-nya di sini ya. Oke, kita tarik ke swing high-nya. Swing high-nya di mana? Swing high-nya di last week high-nya ini di sini ya teman-teman. Jadi ini sudah sangat nyaman sekali, kita nggak perlu lagi menduga-duga ya, sudah ada parameter yang kita memang sudah tentukan di awal, udah fix, jadi udah enak banget nih ya teman-teman, seperti itu. Nah, hal yang penting juga ya teman-teman, ini adalah settingan saya. Ini kita melihat settingan Fibonacci-nya ya teman-teman. Saya memang sengaja hanya menampilkan level-level Fibonacci yang saya butuhkan untuk trading ya. Di sini kita melihat ada level 0, di sini kemudian ada level 50% retracement ya, Fibo retracement. Kemudian di sini ada 78,6 ya teman-teman retracementnya, dan di sini ada 1. Nah, level 1 maksudnya ya. Ini adalah level-level yang saya butuhkan. Saya tidak membutuhkan level-level lainnya. Jadi saya hilangkan, saya centang begini ya teman-teman. Kalau di pengaturannya itu, nah ini kelihatannya saya yang nggak saya butuhkan, saya uncheck ya. Kita melihat di sini saya nggak butuh 38,2, saya nggak butuh ya. 61,8 juga nggak butuh ya teman-teman. Maksudnya nggak butuh buat visualisasinya doang, supaya agar kelihatan lebih rapi begitu ya teman-teman. Akan tetapi secara filosofi trading, level 38,2 dan 60,18% ini harus tetap ada di dalam benak kita ya. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman, kenapa level 38,2 dan 61,8 ini tidak saya masukkan, dan agar chartnya itu kelihatan lebih bersih ya teman-teman. Jadi sekali lagi yang nampak adalah level 0, 50% dan 78,6% serta level satunya ini. Sekarang saya akan jelaskan kenapa saya tidak menggunakan atau tidak menampilkan sih sebenarnya ya teman-teman ya. Yang lebih tepatnya itu mengapa saya tidak menampilkan, bukan tidak menggunakan ya teman-teman, level Fibonacci retracement 38,2 ini ya. Jadi alasan saya adalah seperti ini teman-teman, karena menurut saya sebuah tren yang normal, sebuah tren yang sehat begitu ya, itu koreksinya itu menurut saya itu minimal harus ke retracement 0,5 atau 50%. Kalau dia hanya sampai di 38,2 atau bahkan hanya sampai di 23,6 ya teman-teman, itu biasanya tren yang ada itu terlalu kuat. Jadi terlalu menukik begitu ya. Kalau naik itu naiknya terlalu menukik, kalau trennya turun itu juga terlalu menukik ya. Jadi derajatnya itu terlalu besar begitu, terlalu tajam begitu ya teman-teman. Dan saya tidak suka tren yang terlalu ekstrim seperti itu. Yang saya sukai adalah tren yang normal ya teman-teman. Dan sekali lagi, tren yang normal itu kalau dia retracement, kalau dia koreksi, kalau dia pullback, itu minimal ke 50% Fibonacci retracement. Selain alasan teknikal itu, alasan money management juga membuat saya mempertimbangkan untuk membuang level 38,2 dan hanya menampilkan level 50% untuk entry-nya ya teman-teman. Kenapa? Karena logikanya ya teman-teman, misalkan ini kan trennya sedang bullish, sedang naik ya kan, maka saya memang lebih cenderung untuk membeli di level yang lebih rendah ya. Jadi saya lebih suka daripada beli di 38,2%, mending gua beli aja lah ya, saya beli di level 50% Fibonacci retracement-nya. Kenapa? Karena harganya lebih bagus, lebih murah kalau kita beli ya teman-teman. Dan konsekuensi money manajemennya adalah kalau kita buy itu di 50% ya teman-teman, stop loss-nya yang ada di 78,6% itu lebih sedikit ya. Dan kemudian konsekuensi lainnya juga, targetnya juga bisa lebih gede ya, profitnya itu bisa lebih gede ya teman-teman. Jadi itu adalah pertimbangan money manajemennya. Jadi resikonya lebih kecil, targetnya atau cuannya bisa lebih gede. Selanjutnya saya akan kemukakan kenapa saya justru tidak menampilkan level 61,8. Mungkin ada banyak orang yang kaget ya, Pak Setio, level 61,8 itu kan level yang paling penting Pak, iya kan? Kenapa Kak justru tidak ditampilkan? Nah, ini saya akan berikan penjelasannya ya teman-teman. Saya setuju bahwa level Fibonacci retracement 61,8 itu adalah level yang paling penting
ya. Akan tetapi sekali lagi saya memang sengaja tidak menampilkannya supaya chartnya itu menjadi lebih bersih begitu ya teman-teman. Saya suka chart yang bersih ya. Saya nggak suka yang terlalu banyak tampilan di situ ya. Jadi dasarnya itu seperti ini, alasannya seperti ini ya teman-teman. Dalam sebuah tren yang valid ya, retracement maksimal itu harus di 61,8%. Kalau retracementnya itu lebih dalam daripada 61,8%, which is di sini kita step selanjutnya itu adalah ada di 78,6% ini, maka trennya bisa dikatakan atau saya simpulkan sudah tidak valid lagi. Ya, oleh karena itu stop loss-nya memang diletakkan di 78,6 Fibonacci retracement-nya. Kenapa? Karena 61,8%-nya udah jebol. Kita lanjut ke settingan tradingnya ya teman-teman, entry-nya, stop loss, dan juga targetnya ya. Di sini kita sudah memiliki level-level yang fix ya teman-teman, swing high-nya di mana, swing low-nya di mana ya, dan kita juga sudah punya entry-nya di mana, stop loss-nya di mana ya. Entry-nya di mana? Entry-nya ada di 50% Fibo retracement-nya ya, seperti tadi yang sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi kita entry-nya itu di sini entry buy ya teman-teman, kita entry buy di sini ya di 50% Fibo retracement-nya. Kemudian stop loss-nya itu kita letakkan di 78,6%-nya ini ya teman-teman, kira-kira di sini ya. Di situ kita letakkan. Kemudian untuk targetnya kita menggunakan risk reward ratio itu minimal 1:1 ya. Jadi kalau seperti ini itu sudah boleh ya teman-teman. Ini adalah risk reward ratio-nya itu 1:1. Akan tetapi kalau saya sih menyarankan kita lebih bagus untuk membiasakan diri punya risk reward ratio itu yang lebih daripada 1:1 ya teman-teman. Dalam contoh ini saya akan menggunakan ini aja deh, targetnya saya akan ke swing high-nya aja ya. Cukup targetnya di swing high-nya aja. Ini risk reward ratio-nya sudah 1:1,73. Kita akan simulasikan tradingnya ya teman-teman. Oke, target profitnya kena ya teman-teman. Jadi ini sangat keren sekali menurut saya. Kenapa? Karena kita targetnya hanya perlu di last swing high-nya aja ya teman-teman. Kita hanya perlu target itu di high daripada minggu lalu saja ya. Kita nggak perlu terlalu target yang muluk-muluk ya teman-teman. Kenapa? Karena entry kita di 50%-nya ya. Jadi persoalan entry ini sangat krusial ya teman-teman, karena kalau kita entry di harga yang lebih murah, maka untuk mencari target yang lebih oke, lebih besar daripada risikonya, itu kita hanya butuh untuk mencapai di sini aja ya. Jadi high daripada minggu lalu saja, kita tidak perlu menarget yang di atas-atasnya. Meskipun ya teman-teman, of course kita juga bisa mentarget yang lebih jauh ya, misalkan dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 atau bahkan 1:3. Bahkan dalam kasus ini, dalam contoh ini ya teman-teman, kita di sini melihat bahwa kita bahkan masih bisa profit dengan risk reward ratio itu 1:3,9 ya, anggaplah 1:4. Jadi sekali lagi ini adalah alasan kenapa saya memilih level entry-nya itu ada di 50% Fibo retracement dan bukan 38,2, agar stop loss-nya atau resikonya itu lebih sedikit dan potensi cuannya itu menjadi lebih besar. Semoga video ini menginspirasi Anda agar Anda tidak lagi bingung dalam menggunakan Fibonacci retracement ya teman-teman. Mulainya dari mana, swing high swing low-nya di mana, entry stop loss-nya di mana, targetnya di mana. Saya harap semuanya bisa clear dan bisa fix, dan kita tradingnya juga bisa lebih mantap.
Jangan lupa juga untuk selalu memasukkan unsur pribadi Anda di dalam sebuah teknik trading ya teman-teman. Di sini misalkan Anda bisa memasukkan atau menambahkan ya, misalkan Anda bisa menambahkan price action misalkan. Misalkan aja Anda bisa menambahkan, oh di sini waktu entry-nya ini misalkan saya nunggu bullish engulfing dulu deh misalkan, atau saya nunggu pin bar dulu deh di level-level, misalkan level entry-nya di 50% ya. Saya nunggu pin bar dulu deh di situ. Kalau ada pin bar baru saya mau entry. Nah, itu boleh saja ya teman-teman, dan ada banyak sekali kombinasi-kombinasi dan variasi-variasi yang tentunya bisa Anda tambahkan di teknik kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan bisa tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.